Ada juga kita sudah punya sertifikat tapi digugat oleh lawan di pengadilan, kita juga kalah. Kenapa? Karena proses pendaftaran hak atas tanahnya tidak benar atau keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas luar daripada biasanya konten literatur hukum kali ini. Kita akan membahas tentang pendaftaran hak atas tanah, di mana biasanya konten-konten kita sebelumnya lebih banyak, bahkan 100% mengarahkan kepada tentang hukum pidana. Namun pada hari ini kita sedikit mengarahkan kepada hukum perdata, khususnya pendaftaran hak tentang tanah. Karena ini berdasarkan request dari sahabat-sahabat literatur, banyak bertanya tentang bagaimana pengembalian batas terhadap sertifikat-sertifikat lama. Namun sebelum kita membahas tentang pendaftaran hak terhadap tanah, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share video-video dari literatur hukum. Dan ingat, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan info-info menarik dari literatur hukum dan info terbaru dari literatur hukum. Nah, sahabat literatur hukum sekalian, kita akan membahas tentang pendaftaran hak atas tanah. Nah, dasar hukum terkait dengan pertanahan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang agraria, di mana seluruh peraturan terkait dengan tanah diatur dengan undang-undang ini, termasuk juga pidananya. Nah, kemudian selain daripada Undang-Undang Nomor 5 ini, ada juga di dalam KUHP yang mengatur tentang pidana terkait dengan tanah atau tentang penyerobotan tanah, di mana di situ dibuat di pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah oleh seseorang. Nah, kemudian kita beranjak dari situ. Sekarang kita tidak membahas tentang keterkaitan pidananya, tapi kita akan membahas lebih kepada pendaftaran hak atas tanah atau terkait dengan sertifikat. Nah, kemudian pada tahun 1997 sudah dibuat oleh pemerintah peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Di sana mengatur bagaimana cara-cara kita mendapatkan tanah kita sehingga kita mendapatkan sertifikat, karena sertifikat ini adalah hak yang paling diakui oleh undang-undang dan pemerintah Republik Indonesia. Jadi apabila kita telah memiliki sertifikat, kemudian sertifikat itu dibuat dengan benar sesuai dengan prosedur, maka hak milik kita tidak bisa diganggu. Tapi bukan berarti sertifikat adalah jimat yang untuk mengatasi semua klaim atas tanah kita. Ada juga kita sudah punya sertifikat tapi digugat oleh lawan di pengadilan, kita juga kalah. Kenapa? Karena proses pendaftaran hak atas tanahnya tidak benar atau keliru. Nah, jadi untuk pendaftaran atas tanah ini ada Perma nomor peraturan Menteri Agraria atau DPN itu nomor 16 tahun 2021. Di situ juga diatur tentang bagaimana pendaftaran tanah. Nah, terkait request dari sahabat kita tadi ya, dia menanyakan bagaimana masalah pengembalian batas dan tanda-tanda yang menjadi kode di dalam sertifikat. Kita bahas pertama, setiap sertifikat dibuat nomor dan atas nama. Nah, itu tidak bisa dirubah kecuali pengembalian atau balik nama, baru bisa berubah nomor dan nama yang terdaftar di sertifikat kita. Kemudian di peta biasanya ada tanda
patok 1, patok 2 dan seterusnya. Nah, patok ini fungsinya itu untuk menentukan nanti apabila ada selisih atau ada sengketa, maka patok itulah yang menjadi dasar BPN untuk menentukan di manakah letak tanah tersebut berdasarkan sertifikat yang kita pegang sesuai dengan nomor sertifikat asli tersebut. Nah, apabila ada 2 dari 4 atau 6 atau 10 patok itu, maka bisa dikembalikan batasnya. Tapi apabila patok tidak ditemukan lagi, tentu BPN akan sulit dalam pengembalian batas. Nah, saran dari pihak BPN ada baiknya kita mengajukan kembali. Namun tidak menutup kemungkinan dari batas kiri kanan depan belakang juga bisa mengembalikan atau bisa menentukan di mana letaknya tanah kita. Nah, kemudian panah-panah yang ada di samping sertifikat kita itu adalah menunjukkan arah mata angin. Jadi setiap tanda panah, ujung tanda panah itu adalah utara. Mau kemana pun dia tetap utara, tidak bisa diputar-putar. Nah, namun untuk lebih jelasnya tentang sertifikat ini, ada baiknya kegiatan kita hari ini akan bersama dengan sahabat kita akan kunjungi kantor BPN Provinsi Jambi atau kantor wilayah Provinsi Jambi. Mari kita sama-sama kita ikut cek ke kantor BPN Provinsi Jambi. Sahabat literatur hukum sekalian, kegiatan kita pada siang hari ini kita berkunjung ke kantor BPN Provinsi atau kantor wilayah Provinsi Jambi, di mana kami mempertanyakan tentang duduk fisik tanah atau petahnya seperti apa. Karena kalau menurut petah yang ada di perkara kita di peta sertifikat nomor 25 yang menjadi dasar kita punya tersangka Sofian, maka di sini kita mendapat setiap garis panah di dalam peta sertifikat itu menunjukkan kode utara. Jadi dimanapun diputar, kalau dia tanah panah pasti utara, yang tajamnya itu utara. Nah, berarti sisanya barat, timur, selatan, kan gitu. Tetapi kita temukan hasil ukur BPN Kabupaten Batanghari justru berlawanan. Jadi tanah panah itu dijadikan barat ya, dijadikan barat, semestinya dia utara gitu. Nah, di sini ada kekeliruan. Nah, makanya mungkin kegiatan kita berikutnya kita akan berkonsultasi kepada loket di BPN Kabupaten Batanghari tentang pemetaan dan pengukuran. Mungkin juga kami akan mengajukan permohonan pengembalian batas. Hanya saja terkendala kita ini karena kita bukan mempunyai kuasa dari pemilik sertifikat. Cuman kita akan upayakan seperti apa sehingga ini perkara ini akan jelas. Karena sangat penting sekali tentang hak atas tanah. Jadi kita harapkan, kita himbau kepada masyarakat seluruh Indonesia, kalau memang sertifikat lama, ajukanlah segera pengembalian batas yang benar agar tidak terjadi tumpang tindih. Bagi masyarakat seluruh Indonesia yang belum bersertifikat, kita anjurkan daftarkanlah hak tanah Anda agar tidak terjadi tumpang tindih dan kemudian tidak diserobot oleh orang lain. Karena secara hukum kepemilikan tanah yang diakui adalah sertifikat. Jadi kami himbaukan kepada masyarakat khususnya di Provinsi Jambi untuk segera mendaftarkan hak atas tanah mereka. Itulah sahabat literatur sekalian yang dapat kami sampaikan dalam kegiatan kami hari ini. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita beri penjelasan di kantor hukum kita. Sahabat literatur hukum sekalian, baik pun sahabat yang telah merequest pertanyaan tadi tentang bagaimana pengembalian batas, bagaimana menentukan kode-kode yang ada di sertifikat, tadi telah kita saksikan penjelasan dari
juru pemetaan di Provinsi Jambi atau di BPN Provinsi Jambi atau BPN Wilayah Jambi itu oleh Pak Sandi. Tadi sudah dijelaskan, kita saksikan bersama-sama. Itulah tadi kegiatan kita hari ini. Namun sebelum saya akhiri kegiatan kita hari ini, lagi-lagi saya menghimbau kepada masyarakat Jambi, khususnya masyarakat warga negara Republik Indonesia dimanapun Anda berada, apabila Anda memiliki hak atas tanah, cepat-cepatlah didaftarkan dengan benar sesuai dengan prosedur, sehingga apabila sertifikat kita digugat, kita akan mempunyai kekuatan hukum dan tidak terbantahkan. Namun sebelum ini kita tutup, ada baiknya sahabat-sahabat kita sekalian, apabila Anda ingin merequest pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini, pasti akan kita jawab. Apabila ada saran dari sahabat-sahabat kita sekalian, masukkan di kolom komentar, pasti akan kita ikuti. Apabila ada kritik yang bersifat membangun, akan kita benar terhadap channel kesayangan kita ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.